Bicara tentang ruang murid, di situ ada lab maya. Nah, ini menurut saya sangat memudahkan. Kebetulan pembelajaran saya di fisika begitu, ya ketika mengajarkan tentang konsep hukum gravitasi atau mungkin mengajarkan konsep tentang teori hukum Archimedes dan sebagainya gitu. Itu sangat mudah kalau divisualkan. Jadi walaupun anak-anak ini udah level di kelas 12 begitu ya, seharusnya harus mampu berpikir ke tingkat abstrak begitu, tapi visualisasi dalam bentuk hal-hal yang konkret itu juga masih sangat mendorong untuk anak-anak mudah dalam mempelajari sesuatu. Memang hadirnya rumah pendidikan ini mempermudah ya sekolah dalam memanage data dan membuat kebijakan-kebijakan untuk dari pandangan kepala sekolah. Jadi ada ruang sekolah yang di dalamnya itu ada rapor pendidikan ya. Jadi di dalam ruang sekolah itu ada menu-menu yang membuat kepala sekolah mudah, tidak perlu mencari berbagai alamat, Mbak. Jadi mendownload rapor pendidikan cukup dari situ. Para siswa, para guru akan punya akses yang sama kepada konten-konten pembelajaran. Orang Aceh sama orang Papua sama orang Jakarta itu punya akses yang sama terhadap konten yang sama baiknya. Nah, itu bagian dari komitmen kami untuk melahirkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Halo Sobat Belajar, selamat datang di Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif. Pendidikan bermutu untuk semua. Kali ini kita akan membahas topik rumah pendidikan. Tentunya bersama saya, Sheila Kosakoy, kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari para pemangku kebijakan, praktisi pendidikan, hingga klarifikasi isu-isu yang beredar. Nah, Sobat Belajar, hari ini kan kita akan menyelami ya, kenapa sih program ini lahir? Dan kira-kira apa manfaat yang dirasakan oleh para pendidik? Tentunya kita akan kupas dan bahas bersama dengan narasumber kita ya. Kita akan langsung kenalan nih sama narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Wakil Mendikdasmen Bapak Fajar Riza Ulhaq. Kemudian juga ada Bapak Denny Rohendi, Guru SMA Negeri 1 Taman Sari Bogor. Dan juga ada Ibu Venezuela, Kepala Sekolah SD Negeri Pulau 01 Jakarta Selatan. Oke, selamat datang Pak di sini ya. Iya, selamat pagi. Pagi Mbak Sheila, sehat Apa ya? kabar? Kabar baik. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di sini. Nanti kita akan bahas ya Pak ya secara lengkap. Siap. Kemudian Pak Denny dan juga Ibu Venes, apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Luar Sheila. biasa. Oke. Jadi kita akan membahas ya Sobat Belajar sebenarnya tentang aplikasi ini, manfaatnya apa gitu. Tapi sebelumnya nih ya Pak izin, rumah pendidikan itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak sih? Iya. Rumah pendidikan itu kan satu aplikasi ya yang semacam super apps gitu yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu fungsinya nanti sebagai satu pintu masuk ya, semacam gateway yang itu nanti bisa mewadahi semua layanan pendidikan yang selama ini diberikan oleh banyak aplikasi. Nah, di dalam aplikasi rumah pendidikan itu ada 8 kamar lah, ada 8 layanan yang itu diantaranya guru, tenaga pendidikan, ada ruang murid, ada ruang pemerintah, ada ruang mitra, ada ruang publik. Jadi intinya ini menjadi semacam satu hub ya, yang itu menyatukan semua aplikasi yang selama ini ada. Kurang lebih ada sekitar 292 aplikasi selama ini. Selama ini sudah ya. Itu ratusan. Sehingga tentu secara teknis tidak efisien ya, rumit, dan itu tentu membuat para guru itu menjadi kesulitan. Nah, super apps ini yang kita namakan rumah pendidikan itu menjadi satu aplikasi tunggal yang itu menyederhanakan dan menggabungkan semua aplikasi yang ada selama ini. Oke, bisa dikatakan di rumah pendidikan ini semua isinya dari gabungan aplikasi-aplikasi itu ada di situ ya? Ada di sini. Ini compact paket lengkap. Tapi satu kali masuk cukup. Nah, latar belakang dan juga urgensinya ini Pak, pengembangan rumah pendidikan sebagai super aplikasi yang tadi Bapak katakan, dan ini adalah super aplikasi pendidikan nasional ya? Iya, betul. Karena gini, hakikat dari teknologi kan bagian pengembangan teknologi ya, teknologi digital. Hakikat dari teknologi itu adalah efisiensi. Memudahkan manusia untuk bekerja begitu. Bahkan ada beberapa orang mengatakan ya, teknologi itu adalah perpanjangan manusia. Perpanjangan dari kemampuan indrawi fisik manusia. Itu beberapa ahli mengatakan begitu. Nah, kita selama ini udah banyak bikin aplikasi. Setelah kita evaluasi dari yang tadi 290 watt tadi, ini ternyata tidak efisien dan
buat tenaga pendidik, para guru juga cukup kesulitan untuk bisa merangkum semua aplikasi. Maka kami berpikir kenapa tidak bikin satu super apps ya yang menjadi hub itu. Maka lahirlah Rumah Pendidikan ini. Dengan ini kita harapkan para guru, tenaga kependidikan dan semua mitra kami itu bisa mengakses aplikasi ini secara cepat ya, mudah begitu dan terintegrasi. Sehingga ini layanannya lebih efisien begitu. Dan yang berikutnya juga ini bagian dari efisiensi pelayanan publik, gitu. Efisiensi pelayanan publik karena hakikatnya dengan kita bikin super aplikasi begini ya publik bisa lebih terinformasi lebih mudah. Dan kalau saya coba aplikasi ini nggak kalah canggih dengan aplikasi-aplikasi yang ada di pasaran, ya. Kita kenal berbagai macam aplikasi kan di pasaran ini yang non kementerian yang mungkin sifatnya komersil. Nah, aplikasi yang kami desain itu nggak kalah canggih, nggak kalah menarik dengan aplikasi yang ada. Kalau nggak percaya, cek download aplikasi ini. Saya pastikan pasti nyaman, aman dan mudah diakses. Baik, ini semua masyarakat begitu ya ingin melihat bisa download Pak berarti Pak? Bisa, bebas, gratis. Gratis. Tanpa ongkir. Nggak ada ongkirnya kan, tinggal download. Oh betul sekali, ada kuota yang penting. Itu. Oke, tapi Pak nilai tambahnya atau nilai plusnya dari super aplikasi Rumah Pendidikan ini dibandingkan platform-platform sebelumnya nih apa Pak? Tadi ini tinggal masuk ke satu pintu, single one gateway, maka terbukalah semua pintu itu, gitu. Jadi kalau dulu kan orang mau aplikasi soal guru ada satu lagi, ada ruang guru, ruang GTK misalnya ada satu, ada ruang murid lain lagi, ada ruang partisipasi masyarakat, ada ruang mitra, itu beda-beda Mbak. Nah sekarang itu menjadi satu tempat, ibaratnya kita buka satu pintu, maka begitu dibuka semua ruang-ruang itu bisa kita masuki secara bebas. Dan kelebihannya orang bisa mengaksesnya secara bebas terbuka. Memang ada beberapa ruang yang sifatnya khusus yang harus diakses dengan menggunakan akun tertentu. Nah, tapi di luar ruang khusus ini, masyarakat umum khususnya tenaga kependidikan, dunia usaha, dunia industri itu bisa menggunakan. Karena kita sistemnya itu kan partisipasi semesta. Artinya apa? Yang terlibat dalam dunia pendidikan bukan hanya soal guru, ya, pemerintah daerah, tapi juga masyarakat yang lebih luas, seperti mitra-mitra kami yang selama ini memang membantu pendidikan di banyak tempat. Itu saya pikir kelebihannya di sana. Baik, jadi siswa, guru, kepala sekolah, orang tua murid pun juga bisa melihat di aplikasi itu ya. Betul. Sudah difasilitasi satu pintu, jadi nggak usah bingung-bingung banyak aplikasi yang di-download ya. Betul. Oke, nah sekarang untuk visi jangka panjang ya Pak, Rumah Pendidikan bagi ekosistem pendidikan Indonesia. Ini bagaimana kan? Nah ini pertanyaan menarik Mbak Sheila. Jadi pengembangan super apps ini kan itu akan terus berkembang karena nature dari teknologi itu akan terus berkembang dan kita akan melihat efisiensinya dan dampaknya. Teknologi yang lebih canggih itu harus lebih efisien dan juga lebih berdampak. Nah, ini nanti akan diunduh oleh semua sekolah. Ini seiring dengan program digitalisasi pembelajaran dalam bentuk pembagian interaktif flat panel. Ada 288.000 sekolah di Nusantara ini itu akan mendapatkan interaktif flat panel. Nah nanti semua satuan sekolah ini mulai dari PAUD sampai dengan SMA akan mendownload super app ini sehingga super apps ini bisa digunakan oleh semua pemangku kepentingan pendidikan, tidak hanya siswa, orang tua dan guru, tetapi juga masyarakat yang lebih luas. Nah jadi kedepannya pengembangannya ini akan menjadi salah satu menjadi pilar ekosistem digitalisasi pendidikan. Karena kita mengarah ke sana sekarang, Bapak Presiden, Pak Prabowo sudah memerintahkan kepada Pak Menteri, Pak Abdul Muti dan kami wakil menterinya agar kita itu mempercepat proses digitalisasi pendidikan. Nah, salah satunya yang kami respon adalah mengembangkan super apps ini. Di dalamnya nanti ya ini akan diunduh atau menjadi bagian dari interaktif flat panel. Ini semacam TV besar lah, TV besar. Sehingga nanti para siswa, para guru akan punya akses yang sama kepada konten-konten pembelajaran. Jadi tadi saya sering mengatakan orang Aceh sama orang Papua sama orang Jakarta itu punya akses yang sama terhadap konten yang sama baiknya. Nah, itu bagian dari komitmen kami untuk melahirkan pendidikan yang bermutu untuk semua.
Iya, Sobat Belajar, sekarang kita akan mendengar langsung nih dari Bapak Ibu Guru yang juga sudah menerapkan rumah pendidikan di Jakarta dan Bogor. Seperti apa pengalamannya? Oke, kita akan tanya dulu mungkin ke Pak Denny ya, sebagai guru nih Pak. Layanan apa di rumah pendidikan yang paling membantu dalam pembelajaran sehari-hari? Bapak mengajar menggunakan rumah pendidikan itu seperti apa pengalamannya? Baik, terima kasih Mbak Sela. Saya sebenarnya sangat senang sekali ya dengan adanya super aplikasi dari rumah pendidikan ini. Satu kebaikan yang dihadirkan oleh pemerintah untuk guru-guru yang ingin terus mengimplementasikan pembelajarannya yang berpihak untuk murid-murid di sekolah. Nah, ini fitur yang paling fenomenal menurut saya gitu ya, dan nyaman digunakan, terutama untuk saya bagi menjadi dua ya. Ada yang untuk guru, ada yang untuk murid. Nah, salah satu fitur yang ada di rumah pendidikan itu adalah fitur ruang GTK. Ruang guru dan tenaga kependidikan. Itu kaitan dengan guru dan tenaga kependidikan. Nah, yang fitur kedua juga yang tidak kalah luar biasa adalah fitur ruang murid. Nah, ini untuk bagaimana murid-murid kita bisa belajar. Nah, salah satu keunggulannya adalah guru-guru sekarang difasilitasi dengan beragam kemudahan. Untuk mengembangkan kompetensi, fiturnya ada di situ, pelatihan mandiri. Untuk kemudian mencari inspirasi pembelajaran, di situ ada ide-ide pembelajaran yang di-share oleh guru-guru se-Indonesia, sehingga antar guru bisa belajar di situ. Bahkan untuk kemudian meningkatkan kompetensi juga, di situ ada fitur komunitas. Bahkan untuk merumuskan perangkat pembelajaran, seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ATP, sampai kepada modul ajar atau RPP, semua tersedia di situ. Makanya agak sedikit naif kalau dengan fasilitas yang luar biasa diberikan oleh pemerintah, para guru tidak tergerak untuk mulai mencoba itu. Dan kerennya lagi adalah bahwa ini tidak ada alasan tidak ada memori di handphonenya, karena biasanya di handphonenya tidak ada memori dan sebagainya begitu ya, ruang penyimpanannya habis gitu. Nah, ternyata tidak hanya bisa diunduh, tapi super aplikasi dari rumah pendidikan ini bisa diakses dengan menggunakan website. Jadi tidak perlu di-download dulu. Di mana nanti kita bisa masuk ke website rumah.pendidikan.go.id. Satu lagi, fitur yang juga keren yang luar biasa adalah fitur ruang murid. Ini saya bersama siswa-siswa saya di sekolah. Hari ini kebetulan saya mengajar fisika, konten-konten fisika, multimedia pembelajaran interaktif, game edukasi gitu ya. Bahkan untuk komik pembelajaran pun tersedia di sana. Apalagi sekarang Pak Presiden, Pak Prabowo sudah memberikan bantuan ke sekolah-sekolah, termasuk di sekolah kami. Hadirnya papan interaktif digital. Ini akan luar biasa. Secara media tampilan medianya ada, televisinya, papan interaktifnya, digitalnya ada, secara konten tersedia di website Rumah Pendidikan. Nah, ini bagi guru-guru yang luar biasa yang hari ini menyimak, ini akan keren kalau aplikasi ini bisa dimanfaatkan optimal. Guru di ruang GTK, murid di ruang murid. Saya jamin pasti ketagihan luar biasa nantinya. Jadi semua ada di situ ya. Semua ada di situ. Nggak usah pusing-pusing nih mau cari pembelajaran apa, bagaimana treatmentnya juga begitu ya. Ini di kotak Doraemon. Oh, semua ada ya. Iya, kantongnya semua diambil dari Doraemon. Oke. Iya. Tinggal gurunya punya kemauan nggak untuk mulai mencoba itu. Pemerintah sudah hadir, gunakan itu, pasti keren pembelajarannya. Betul, luar biasa. Seharusnya sih dengan itu gitu ya, semua sudah terfasilitasi dengan mudah ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Denny. Sekarang dari Bu Venus nih, dari kacamata kepala sekolah begitu ya, dengan hadirnya super apps dari rumah pendidikan ini gimana pendapatnya Bu? Baik, terima kasih Mbak Sheila, Pak Wamen. Memang hadirnya rumah pendidikan ini mempermudah ya sekolah dalam memanage data dan membuat kebijakan-kebijakan untuk dari pandangan kepala sekolah. Jadi ada ruang sekolah yang di dalamnya itu ada rapor pendidikan ya. Jadi di dalam ruang sekolah itu ada menu-menu yang membuat kepala sekolah mudah, tidak perlu mencari berbagai alamat, Mbak. Jadi mendownload rapor pendidikan cukup dari situ, lalu membuat perencanaan berbasis datanya juga cukup dari ruang sekolah tersebut bisa dilihat. Lalu yang kedua, ada ruang GTK juga seperti yang tadi Pak Denny sampaikan. Namun bedanya nih Pak, kalau di ruang GTK untuk kepala sekolah ini bermanfaat dalam ini Mbak Sheila, penilaian kinerja guru. Jadi di dalam ruang GTK itu ada menu penilaian kinerja guru yang sangat memudahkan kepala sekolah. Ini benar-benar sangat memudahkan karena kami tidak perlu lagi membuat rubrik yang begitu sulit dalam menilai kinerja guru. Di sana sudah disediakan berbagai indikator penilaiannya, sehingga dalam satu menu itu kami bisa menilai guru-guru kami dan tindak lanjutnya juga ada di situ. Nah, ini yang kami rasakan manfaatnya dalam manage sekolah itu seperti itu, Mbak. Masih banyak sebenarnya, cuman dua itulah yang utama yang kami rasakan seperti itu. Oke, jadi memang benar-benar rasanya dimudahkan ya Pak ya. Dengan satu aplikasi itu dari guru bagaimana untuk konten belajarnya, bahkan dari kepala sekolahnya untuk memberikan penilaian juga udah
Tapi bisa diakses juga, bisa dilihat misalnya untuk menilai, let's say Pak Denny begitu, ada juga di situ penilaian gitu ya. Lengkap. Oke. Jadi interaktif sama gurunya juga, Mbak. Iya. Jadi saya habis kasih tindak lanjut, nanti gurunya langsung akan terima notif. Gurunya juga bisa melihat tindak lanjutnya apa, upaya apa yang akan diperbaiki, lalu mereka perbaiki. Saya lihat perbaikannya, kami tindak lanjut lagi itu sampai ke situ. Bisa sampai ke situ. Akan ada notifnya secara langsung ya. Yes. Tapi apakah itu fitur chat Pak masuknya atau bagaimana? Iya, itu online aja. Online aja. Selama ini belum ada sih untuk yang fitur chat langsung ya. Nah, karena ini kan aplikasi sifatnya itu kan untuk membangun ekosistem ya. Mungkin bisa saja tiap sekolah atau nanti ke depan kita akan bisa semacam chatbot, bisa aja. Makanya kan sistem kita kan sedang berkembang terus gitu. Memang ini yang paling penting, ekosistemnya sedang dibentuk dan para guru tadi sudah merasakan kan kemanfaatannya gitu dan kemudahannya gitu. Betul. Sehingga ini intinya apa? Meringankan beban administrasi para guru kita. Sehingga para bapak ibu guru ini lebih fokus bagaimana menyiapkan proses pembelajaran yang berkualitas gitu loh. Kan keluhannya selama ini Mbak Sheila, guru ini kan beban administrasinya luar biasa berat gitu. Tadi soal penilaian kinerja guru kan, selama ini kan menjadi keluhan. Nyari sinyal ke atas gunung gitu kan, itu sampai joknya begitu kan. Karena para guru punya kewajiban selama ini untuk melaporkan kinerja 2 kali dalam setahun. Tapi oleh Pak Menteri, Pak Abdul Muti sekarang kan itu direvisi ya. Mereka dalam setahun cukup 1 kali. 1 kali saja. Dan itu nanti para guru berkoordinasi dengan Pak Ibu Kepala Sekolah ya. Dan dibantu oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi memudahkan, menyederhanakan semua proses administrasi supaya Bapak Ibu guru punya waktu yang cukup mendampingi proses belajar muridnya di sekolah. Oke, jadi nggak perlu ribet dan jelimet sama tugas-tugasnya yang numpuk sudah dipersingkat. Nah, tapi di balik kemudahan pasti ada tantangan dong dalam menjalaninya ya. Betul. Bagaimana nih? Boleh dari Bu Venus dulu, ada tantangan nggak Bu? Tantangan dalam memanfaatkan layanan rumah pendidikan ini, sesungguhnya itu tantangannya lebih kepada literasi digital aja sih Mbak, untuk guru-guru ya. Jadi dalam kebijakan sekolah yang mendorong guru-guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya, pengembangan dirinya, kan tadi Kang Denny sampaikan tuh di ruang GTK itu kan banyak pelatihan mandiri yang bisa diakses oleh guru-guru. Nah, kepala sekolah memang punya kewajiban untuk selalu mendorong guru-gurunya mengembangkan diri. Nah, karena ruang GTK ini sudah ada lengkap, sebenarnya tinggal meningkatkan kemampuan literasi digital guru-guru aja, SDM-nya. Itu sih yang lebih ke menurut saya tantangan. Mungkin nanti bisa ditambahkan Kang Dero ya. Jadi bagaimana gurunya mengetahui alur mengaksesnya, alur pelaksanaannya gitu ya. Pelatihan itu seperti apa. Walaupun mungkin pernah mengaksesnya, namun karena kalau cuma sekali-sekali Pak Wamen ya Mbak Sheila, itu biasanya suka lupa Mbak. Jadi bagaimana nih tantangannya supaya si platform layanan rumah pendidikan ini bukan cuma sekali-sekali, tapi jadi kebutuhan utama, jadi rutin. Nah itu yang ingin saya ingin di sekolah itu tuh seperti itu. Jadi memang jadi tools utama bagi mereka. Tantangannya itu sih. Tetap harus friendly ya, digunakan terus aplikasinya ya. Jadi biar hafal nih, nggak bingung ini abis ini menunya apa. Nah itu memang gitu ya, kan. Ya literasinya gitu yang kurang lupa dia guru teman-teman. Kalau dari kacamata guru sendiri Pak dan rekan-rekannya gimana? Ya, tantangan yang paling besar sebenarnya tidak ada ya. Semuanya sudah berjalan, sudah nyaman gitu ya guru-guru menggunakan super aplikasi ini. Hanya kalau kita cek kontur sekolah kami ini Pak Wamen, di daerah Taman Sari itu daerah kaki Gunung Salak gitu ya. Itu daerah pegunungan. Jadi kami ini sekolah ini ada di kaki Gunung Salak. Nah, salah satu hal yang paling sering terjadi ya hujan tentunya. Ketika hujannya sudah besar, yang terjadi adalah ada 2 nih, hilang listrik sama hilang air. Biasanya seperti itu. Jadi alih-alih hujan itu bukan banyak air, karena pipanya itu terseret air begitu. Jadi hilang air sama hilang listrik. Nah, ketika sudah hilang listrik, maka beberapa guru mengalami kendala kaitan dengan sinyal. Karena kalau listrik hilang, otomatis provider atau internet di sekolah pun juga hilang gitu. Nah, bagaimana solusinya? Ternyata gitu ya, di super aplikasi rumah pendidikan ini kan juga tidak hanya bisa digunakan secara online, tapi juga bisa digunakan secara offline. Terus bagaimana guru-guru bisa memanfaatkan game edukasi atau kemudian komik pembelajaran, LKPD dan sebagainya yang tersedia di sana, bahkan untuk pelatihan-pelatihan mandiri gitu ya, yang bisa dilakukan guru untuk pengembangan kompetensi di sana seperti apa? Nah, makanya kami selalu mendorong, mumpung nih cuacanya bagus, sinyalnya keren gitu, yuk segera buka aplikasinya, download materi-materinya, kumpulkan dulu. Ini bisa jadi satu tips mungkin ya, yang bisa digunakan oleh teman-teman yang hari ini sinyalnya lost dan sebagainya gitu. Di-download dulu, baru nanti ketika
kondisinya ketika pun nanti sinyalnya hilang atau apapun itu masih tetap bisa dipelajari. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua memang habituasi ya. Ini terkait dengan proses pembiasaan. Memang hari ini tidak dipungkiri siapapun kita memang sedang nyaman di zona nyaman begitu. Nah ini butuh dorongan yang lebih dahsyat dari sosok kepala sekolah yang inspiratif, yang bisa menggerakkan dan sebagainya. Karena agak susah juga gitu untuk mendorong, membuat orang berpindah dari satu pola ke pola yang lain. Tapi kalau dengan dorongan, mungkin salah satunya di hari belajar guru ya, yang hari ini di kami ini setiap hari Jumat kami suka ngumpul bareng, apalagi pengelolaan kinerja ini Pak Wamen sudah di ujung nih, guru-guru sudah di angka 75% begitu, ya menuju 100%, ayo gitu. Nah paling tidak dalam satu semester ini pemanfaatan itu hadir, baik untuk pengembangan penilaian kompetensi guru di pengelolaan kinerja, atau mungkin penggunaan fitur-fitur yang ada di ruang murid untuk anak-anak di sekolah begitu. Luar biasa. Jadi memang harus PR tuh Bu Fenes untuk guru-guru ya dikasih pembelajaran khusus bagaimana mengaplikasikannya, menggunakannya ya kan. Tapi ya mohon maaf namanya generasi sekarang ya beda dengan generasi dulu. Jadi itu menjadi suatu maklum ya Pak ya. Iya Kak. Kami sih berterima kasih ya atas testimoni Bu Fenes sama Pak Denny ya. Jadi juga menjadi masukan buat kami di kementerian untuk lebih menyempurnakan lagi. Tetapi memang kita berpikir ke depan ini kan harus semakin user friendly kan, friendly. Kemudian juga bisa mengatasi kesenjangan ya, akses yang katakanlah di daerah-daerah 3T ya, yang mungkin secara akses internet tidak semulus yang orang tinggal di Bogor atau di Jakarta gitu kan. Nah pemerintah itu terus bekerja untuk mengatasi persoalan ini. Dan yang ingin memang salah satu tantangan itu adalah begini, soal memperkaya konten, ya kan? Kami sedang mendorong agar konten-konten itu lebih berwarna. Bahkan kita sedang mendorong juga sebenarnya konten-konten yang berbasis muatan lokal, gitu ya. Itu akan sangat menarik kalau konten-konten itu diantarkan dalam bahasa-bahasa daerah sebenarnya, karena ada satu riset yang mengatakan anak yang memang masih kental dengan bahasa daerah lebih cepat perkembangan literasinya kalau diajarkan dengan bahasa daerah setempat begitu. Ya, itu ada hasil risetnya. Nah, artinya kami mendorong agar para guru juga proaktif. Itu bikin konten-konten pendidikan yang memang basisnya ada kearifan lokal, tapi kan tetap mengarah ke capaian pendidikan yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Nah, itu salah satu tantangan yang kita sedang bekerja ke sana, memperkaya konten sehingga bisa lebih diakses dan lebih dipahami oleh para peserta didik kita yang latar belakang sosialnya, ekonomi dan budaya memang sangat beragam. Itu salah satu tantangannya sih. Oke, dan yang pasti untuk kedepannya juga akan diimprove ya Pak untuk itu ya. Pasti. Teknologi itu pasti akan terus berkembang. Itu hukum alam dari inovasi sebenarnya. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, sekarang ke Bu Fenes dan juga Pak Denny juga nih. Dampak nyata yang memang sudah dirasakan gitu ya, setelah menggunakan super app dari rumah pendidikan dan dilihat juga muridnya sudah menggunakan itu seperti apa? Boleh Pak Denny dulu. Ya, bicara tentang ruang murid, di situ ada lab maya. Nah ini menurut saya sangat memudahkan. Kebetulan pembelajaran saya di fisika begitu, ya ketika mengajarkan tentang konsep hukum gravitasi atau mungkin mengajarkan konsep tentang teori hukum Archimedes dan sebagainya gitu. Itu sangat mudah kalau divisualkan. Jadi walaupun anak-anak ini udah level di kelas 12 begitu ya, seharusnya harus mampu berpikir ke tingkat abstrak begitu, tapi visualisasi dalam bentuk hal-hal yang konkret itu juga masih sangat mendorong untuk anak-anak mudah dalam mempelajari sesuatu. Jadi fitur yang ada di rumah pendidikan, terutama di ruang murid itu kayak konten, meskipun belum semua tadi, terutama untuk konten-konten yang muatan lokal seperti bahasa Sunda, mungkin ini juga di Jawa Barat mungkin harus semakin banyak ya guru-guru yang bisa mengoptimalisasi ke sana. Jadi yang paling nyata adalah anak semakin termotivasi untuk belajar. Anak kemudian mampu melihat gambaran utuh dari sebuah peristiwa yang itu sebenarnya adalah abstrak tapi dikonkretkan, divisualkan dalam sebuah model yang salah satunya bisa ditemukan kontennya di ruang murid gitu ya, atau di rumah pendidikan. Itu yang pertama dari sisi murid. Kalau dari sisi guru, nah ini juga alhamdulillah nih kayak kemarin nih perubahan dari munculnya capaian pembelajaran itu baru di bulan Juli minggu kedua waktu itu terkait dengan Permendikdasmen tentang CP ya, struktur kurikulum itu. Guru-guru bingung tuh dari mana harus mempelajari tentang CP begitu kan, masih yang tahun 2024 waktu itu. Nah akhirnya kemudian kami sarankan coba itu kan tersedia di ruang GTK, kemudian dibukalah perangkat ajarnya. Bahkan di situ yang paling keren, guru-guru langsung dapat melihat hasil dari ATP, alur tujuan pembelajaran, kalau dulu silabus namanya. Nah, silabus pembelajaran itu sudah ada langsung di situ, bisa langsung diunduh, dipelajari, tinggal di ATM, di
amati, tiru, dan modifikasi untuk kepentingan guru di sekolah. Jadi yang paling nyata adalah intinya, alhamdulillah, terima kasih untuk pemerintah Pak Wamen yang telah memberikan kemudahan-kemudahan ini. Guru semakin terbuka, semakin terinspirasi untuk menemukan konten-konten belajar yang keren tentunya untuk murid-murid di sekolah. Mantap. Oke, dari sisi guru ya, dari Ibu Kepsek sendiri gimana? Oke, dampak nyata yang saya rasakan ini adalah tadi kita udah sempat diungkap sebelumnya bahwa guru-guru tuh tidak terbebani lagi dengan penilaian kinerja yang berdasarkan administratif. Jadi sekarang apalagi sudah tidak ada menu upload berkas ya, Kang Dero ya. Jadi tidak ada menu upload. Jadi hanya berupa benar-benar observasi kelas, pandangan kepala sekolah terhadap kinerja mereka. Jadi apalagi cuma 1 kali sekarang dalam setahun, itu juga memudahkan kinerja guru ya. Memberikan mereka banyak waktu untuk meningkatkan perbaikan-perbaikan untuk pembelajaran berkualitas untuk murid-murid. Yang kedua, dampak nyatanya itu kepala sekolah itu mudah untuk melakukan perencanaan berbasis data. Karena di dalam rumah pendidikan itu memang ada ruang khusus untuk ruang sekolah yang saya juga nanti berharap itu makin lengkap Pak Wamen ya. Selain rapat pendidikan, ada Arkas dan lain-lain, itu memudahkan kami juga Mbak Sheila, Pak Wamen. Sehingga kami tidak perlu cari banyak alamat ya. Kalau dulu kan banyak alamat, sekarang cukup 1 pintu tadi seperti yang Pak Wamen sampaikan tuh mudah sekali. Kami cuma cukup membookmark rumah pendidikan. Setelah itu sudah kami bisa melakukan pengelolaan sekolah yang lebih transformatif lah, istilahnya ada berbasis data. Seperti itu Mbak Sheila. Seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi ya, adanya efisiensi ya, jadi lebih saya tambahin fokus. dikit Mbak Sheila nih dari tentang pengelolaan kinerja dari sisi guru. Kalau dulu ini ya di 2 tahun ke belakang mungkin ya, ini ramai di mana-mana. Terkesan ada para pengejar sertifikat. Ini ya, jadi guru-guru berlomba ngejar-ngejar sertifikat karena emang tadi ada tuntutan untuk memenuhi upload berkas yang muncul di pengelolaan kinerja. Sampai kemudian ya banyak cara ya digunakan untuk mendapatkan, walaupun salah satu dampak positifnya adalah munculnya berbagai macam webinar-webinar guru, yang ini juga luar biasa ada dampak positifnya. Tapi di sisi lain ada seolah-olah kompetensi itu diukur dari sana gitu. Nah ketika sertifikat itu waktu itu harus diupload ke dalam pengelolaan kinerja, itu bisa jadi menjadi beban untuk guru-guru begitu. Nah alhamdulillah hari ini ternyata selain hanya 1 kali dalam 1 tahun, kemudian tidak ada lagi upload-uploadan berkas termasuk upload-uploadan untuk yang sertifikat tadi. Jadi hari ini alhamdulillah sangat dimudahkan, tapi mudah-mudahan kemudahan ini justru tidak menambah lalai, tapi semakin termotivasi guru-guru untuk mau terus berkembang begitu. Oke, baik. Nah, sekarang boleh dikasih tahu teman-teman gurunya nih, Pak Denny dan juga Bu Venes. Bagaimana sih tipsnya untuk rekan-rekan guru dalam memanfaatkan rumah pendidikan? Monggo, silakan Ibu Venes dulu boleh? Oke. Di sekolah itu kebetulan di sekolah saya sudah sama dengan Kang Dero, ada hari belajarnya Pak Wamen. Ada hari Jumat itu ada hari. Jadi komunitas belajar kami tetap hidup. Ya tips kami itu kepada guru-guru, jadikan rumah pendidikan ini sebagai sarana utama dulu untuk cari sumber belajar. Jadi kita tetapkan mindset ke guru-guru bahwa ayo di dalam hari belajar ini selalu mencari praktik-praktik yang kira-kira bisa dilakukan untuk pekan depan. Jadi saya membuat semacam list gitu Pak Wamen ya, supaya guru-guru itu terarah. Jadi tipsnya gitu. Jadi kepala sekolah mungkin ya, tips untuk kepala sekolah mungkin nih Mbak Sheila, kepala sekolah yang ada di mana-mana ya. Jadi bisa dibuatkan semacam agenda gitu ya, penggunaan rumah pendidikan ini yang mana emang aplikasi dan implikasinya itu bermanfaat langsung di dalam kelas. Jadi guru-guru itu bisa langsung praktek dan itu dipantau oleh kepala sekolah. Jadi memang kepala sekolahnya juga harus terus gitu ya, terus memberikan layanan buat guru. Jadi kepala sekolahnya melayani guru dengan rumah pendidikan itu. Mungkin itu ya tips dari saya sehingga itu jadi sarana utama untuk guru-guru dalam meningkatkan pembelajaran berkualitas. Seperti itu. Terima kasih insight-nya untuk rekan-rekan kepala sekolah. Sekarang untuk rekan-rekan guru, Pak Denny monggo. Ya, terima kasih. Saya coba sederhanakan ya untuk tipsnya. Kalau saya menyebutnya Pak Wamen, tipsnya itu 3M. Nah, 3M ini apa? Yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Jadi bagaimana kita bisa berbicara tentang luar biasa aplikasi ini kalau kita tidak pernah mulai untuk mencoba. Mulai hari ini ambil handphonenya, kalau memang kuotanya ada dan memorinya tersedia, silakan di-download aplikasinya. Kalau memang tidak, ya kan bisa menggunakan website di rumah.pendidikan.go.id. Lakukan kebaikan itu meskipun kecil, secara sederhana guru-guru mulai dari diri sendirinya untuk mengembangkan kompetensi ada di sana. Mau apa? Perangkat ajar, inspirasi belajar, pengelolaan kinerja, peningkatan kompetensi, konten-konten terkait dengan pembelajaran, semuanya ada di sana. Asal mulai dari
dari dirinya sendiri. M yang kedua adalah mulai dari hal yang kecil. Yang kecil-kecil aja dulu. Tiba-tiba butuh inspirasi. Bagaimana cara mengajarkan sistem koloid yang keren untuk anak-anak? Ya cari inspirasinya ada di rumah pendidikan. Dan M yang ketiga adalah mulai saat ini. Jangan menunggu nanti. Karena kita tidak tahu nanti itu masih ada waktu atau tidak. Yang paling keren adalah pemerintah sudah memfasilitasi kebaikan dalam platform rumah pendidikan ini. Nah, kalau ini tidak digunakan, rasanya akan sia-sia. Guru-guru ini sebenarnya mungkin bukan tidak mau menggunakan, tapi bisa jadi sosialisasi dan informasi yang belum nyampe ke mereka sehingga mereka belum tergerak untuk mau melakukan itu. Tapi dengan dukungan semua pihak, termasuk podcast hari ini, nah mudah-mudahan ini semakin menginspirasi guru-guru untuk mau mencoba melakukan dan berdampak untuk murid-muridnya. Oke, memberikan motivasi. Betul, gitu ya. Baik. Oke, luar biasa sekali. Tadi insight-nya bisa ya diberikan kepada teman-teman rekan guru dan juga rekan kepala sekolah. Baik. Nah, Sobat Belajar, sekarang kita akan luruskan nih ya isu-isu publik pembelajaran yang mendalam tentunya kepada ketiga narasumber kita. Nah, sekarang kita mau tanya nih ke Pak Wamen lagi nih, Pak. Ini gimana Kemendikdasmen menjamin bahwa rumah pendidikan ini tidak akan memperparah kesenjangan akses antara sekolah perkotaan dan daerah 3T? Tadi sempat disinggung sedikit ya ini, monggo penjelasannya. Iya, ini kan salah satu isu terbesar pendidikan di Indonesia ini soal kesenjangan akses dan juga ketimpangan mutu ya. Itulah yang sedang dijawab oleh kami di kementerian. Makanya salah satu semangat besar itu kan menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua gitu. Nah, dalam konteks ini kita sedang melakukan yang namanya itu transformasi tata kelola pendidikan di Indonesia. Nah, saya ingin membacanya makronya besarnya seperti itu. Nah, munculnya aplikasi super apps ini termasuk juga interactive flat panel itu sebenarnya bagian dari penguatan ekosistem digitalisasi pendidikan yang itu memperkuat transformasi tata kelola pendidikan. Kalau super apps ini adalah softwarenya, maka interactive flat panel adalah hardwarenya, gitu loh. Nah, jadi itu, kita ingin mengatakan bahwa memang ada kritik bahwa ada kekhawatiran dengan munculnya digitalisasi ini itu akan memperlebar jurang karena banyak dari kita yang 3T. Jangankan internet, mungkin listrik saja susah mereka mendapatkan. Nah, kita sudah memetakan mana daerah yang memang listrik internetnya ada, mana daerah yang ada listrik internetnya nggak ada, mana daerah yang nggak ada dua-duanya, nggak ada listrik, nggak ada internet. Kita sudah menyiapkan intervensi itu. Bagi daerah yang nggak ada listriknya, kita sudah siapkan solar panel. Ya, yang nggak ada internetnya kita udah kerjasama juga dengan beberapa provider begitu. Nah, tapi yang paling penting Mbak Sheila, komitmen kita mengatasi soal ketimpangan akses termasuk soal koneksi internet itu juga menjadi kerjaan bersama antara kami pemerintah pusat, ada Kementerian Pendidikan, ada Komdigi, ada pemerintah daerah, ada juga swasta. Saya pernah pergi ke Pangandaran, ternyata di Pangandaran ini semua daerah udah punya akses internet. Karena Pemda yang menyiapkan itu, anggarannya ada dari APBD gitu loh. Jadi memang ada beberapa Pemda yang secara inisiatif membangun koneksi internet. Nah, sehingga kami dari pusat begitu mengirimkan IFV itu, Interactive Flat Panel, mereka sudah langsung terkoneksi. Tetapi kami juga tentu butuh dukungan dunia swasta gitu loh. Jadi pekerjaan pendidikan ini memang cukup banyak. Akhirnya kita mengatakan semua harus gotong royong, partisipasi semesta. Bagi daerah-daerah yang memang akses itu terbatas, kita sudah ada solusinya bahwa rumah pendidikan ini bisa juga diakses secara offline. Bisa secara offline. Diunduh dulu di satu tempat, habis itu kan dibawa ke daerah-daerah yang 3T itu. Sehingga itu akan memudahkan anak-anak kita yang di daerah 3T perbatasan itu untuk bisa menikmati konten yang bermutu sebagaimana anak kita di Jakarta, di Bandung. Karena kita juga menyiapkan yang sifatnya offline tadi gitu loh. Jadi yang kedua tadi betul Bu Fenis bicara soal literasi digital ya. Memang problem sekarang ini adalah kita ini familiar dengan handphone tetapi belum tentu punya kemampuan literasi digital. Ini kan tadi Pak Dedi bicara soal habituasi ya. Bagaimana kalau kita bicara pendidikan ingatnya rumah pendidikan. Bicara sekolah ingatnya sekolah. Sebagaimana kalau kita mau jajan online, ingatnya aplikasi tertentu kan? Sebagaimana kita mau naik ojek online, ingatnya aplikasi. Jadi betul tadi bagaimana membuat semacam habituasi dan sehingga nempel di kalangan guru dan kepala sekolah bahwa kalau ingat pendidikan, ingat aplikasi rumah pendidikan. Nah ini memang butuh proses habituasi sehingga tadi para guru tidak perlu bersusah payah mencari sumber belajar. Memang
boleh juga para guru mencari sumber belajar yang lain di luar yang di aplikasi kita. Itu makin kaya makin bagus, Mbak. Tetapi kadang, mohon maaf, kadang guru ini kan mau cepatnya saja. Susah-susah kita download sana sini kan, lebih baik kita masuk ke satu aplikasi yang menyiapkan semua. Nah, yang paling penting tadi sebagai para guru dan kepala sekolah, ini interaktifnya. Selama ini kan ada kritik bahwa proses pembelajaran kita ini pasif siswanya. Kita ingin melahirkan proses pembelajaran yang berkualitas atau pembelajaran mendalam istilahnya itu. Kata kuncinya adalah bagaimana siswa kita menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Nah, konten-konten yang disiapkan di rumah pendidikan ini itu mendorong interaksi siswa yang lebih luas. Di mana guru, kepala saya tadi sebagai fasilitatornya. Karena yang saya baca juga beberapa konten juga ada game-gamenya, Pak ya. Game yang edukasi, game-game permainan yang itu nanti akan lebih cocok dengan pertumbuhan sosial emosional anak gitu. Bahkan mungkin bukan hanya dari SD, PAUD pun kita siapkan gitu. Nah, ini adalah salah satu kelebihan kami menyiapkan konten-konten semacam ini, dan ini bagian dari upaya besar pemerintah agar kita bisa memotong ketimpangan mutu antar daerah, termasuk juga ketimpangan akses terhadap kualitas pendidikan yang sama baiknya itu. Luar Begitu, Mbak biasa. Sheila. Jadi memang tidak hanya melulu online ya. Ketika kita sudah download terlebih dahulu, nanti bisa diakses pakai web juga bisa. Bisa. Dan itu nggak perlu pakai jaringan, Pak. Berarti ngebukanya bisa langsung dibuka ya. Bisa offline. Ketika udah di-download tapi. Iya, betul. Kayak kita nyimpan memori dulu di hard disk. Itu kan bukan hard disk, ada yang flash disk juga gitu. Tinggal gitu dicolokin aja kebuka semuanya. Langsung kebuka. Dengan adanya games edukasi juga bikin siswa-siswa tuh nggak bosen gitu ya, nggak boring ya, Pak ya. Oke, baik, luar biasa. Sekarang dari guru dan juga kepala sekolah nih ya. Kalau misalnya sudah menggunakan aplikasi rumah pendidikan gitu kan, terus tiba-tiba tadi Pak Denny sempat cerita, kalau mati lampu, hujan deras, nggak ada listrik sama nggak ada air. Berarti kan offline juga dong. Nah, pengalamannya gimana menggunakan offline? Iya, saya mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen gitu ya. Betul, tadi saya sudah sampaikan ya, sekolah kami ini memang sangat rawan sekali untuk mati lampu, dan ketika mati lampu yang terjadi adalah sinyal pasti hilang gitu. Nah, makanya salah satu tipsnya kita mendorong guru-guru gitu, optimalkan ketika sarananya itu ada gitu ya, listriknya memungkinkan, internetnya ada, silakan nanti bisa masuk ke aplikasi rumah pendidikan ini untuk berselancar di sana. Entah mau pelatihan, entah mau peningkatan kinerja, atau mungkin untuk mendownload konten-konten modul ajar ataupun konten-konten yang ada di ruang murid. Nah, proses downloadnya itu dilakukan, artinya mungkin sedia payung sebelum hujan ya, mempersiapkan dulu segala sesuatunya, apalagi kalau udah di atas jam 2 Pak Wamen tuh ya, di atas jam 2 itu udah rawan lah, itu pasti hujan gitu, dan ketika hujan pasti mati lampu. Ada guru-guru yang mengajar di jam 9, jam 10 kan, itu sekitar jam 2 sampai jam 3 gitu untuk akhir pembelajaran. Nah, ini kalau ingin tetap optimal seperti itu ya salah satunya dengan di-download dulu, baru kemudian nanti bisa dibuka dalam keadaan offline, sehingga tidak ada istilah, tidak ada sarana tidak mengajar, tidak ada internet tidak ada mengajar. Yang keren itu adalah tetap berpikir positif gitu ya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Nah, salah satunya adalah dengan fitur offline yang ada di rumah pendidikan. Oke, jadi sudah di-download sekarang Pak Denny? Sudah dong. Pernah sudah ya disiapkan. pengalamannya pas Cuman lagi belum mati semua, tapi sudah ada gitu. Pas mati lampu pernah tetap mengakses? Ya, pada saat itu terjadi ya kita cukup kaget juga kita ketika tidak ada persiapan. Tapi kalau sudah dipersiapkan aman terkendali aman dan ya. nyaman. Oke, baik, terima kasih. Bu Venis, silakan. Iya, ini mungkin saya lebih ke cerita ke pengalaman di sekolah saya, boleh ya Pak Wamen, Mbak Sheila ya. Jadi mungkin kalau di sekolah saya sendiri ini wilayah Jakarta mungkin jarang lah ya mati listrik atau apa ya. Namun mungkin setiap sekolah itu beda-beda dalam penyediaan jaringan internet. Nah, alhamdulillah kalau di sekolah saya sendiri itu untuk kelas atas Pak, karena saya sekolah SD ya Pak, jadi dari kelas 4 sampai 6 itu saya sudah pasang akses point setiap kelas Pak. Jadi guru dan murid itu bisa melakukan pelajaran digital langsung real time kalau untuk kelas atas. Nah, untuk kelas bawah ini yang kelas 1 sampai 3 mungkin kami masih keterbatasan penganggaran internet, sehingga memang belum ada akses point setiap kelas. Nah, itu yang kadang jadi masalah Mbak Sheila. Jadi wifi-nya yang kelas 1 sama 3 ini kan paling hanya beberapa titik sehingga masih kurang. Nah, tapi gimana nih caranya saat ini kami melalui hari belajar tadi? Jadi momen itu kami kan latihan di ruang serbaguna yang ada internetnya kuat ya, akses poinnya kuat gitu ya. Itulah momen kami untuk mendownload seperti yang tadi Kang Denny bilang. Jadi nggak ada alasan guru nggak bisa gunakan sumber-sumber digital, nggak bisa gunakan, nggak bisa ikut pelatihan mandirinya, itu nggak ada alasan.
Jadi momen di mana hari belajar itu dengan jaringan internet yang kuat, karena kadang guru-guru juga nggak bisa ngedownload sendiri, kenapa? Nggak punya kuota lah atau apa, mungkin di rumahnya wifi-nya juga mati gitu ya. Tapi saya fasilitasi dengan kegiatan belajar itu, disitulah momen-momen untuk ayo di-download, lalu bisa tetap digunakan di kelas dengan anak-anak. Juga bisa langsung dipraktekkan di papan interaktif, walaupun tidak online, kan bisa dengan sistem mirroring dari laptopnya. Jadi karena udah di-download di laptopnya, tinggal disambungkan dengan papan gitu kan, tinggal ditayangkan, dilakukan praktek-praktek kepada anak-anak seperti itu. Jadi ya nggak ada alasan, ya, tinggal dukungan kita aja kepala sekolah yang untuk bagaimana caranya agar tetap bisa digunakan dengan maksimal. Gitu, seperti itu. Baik. Nah, Sobat Belajar, tadi kita udah dengarkan ya pengalaman secara langsung Bapak Ibu guru kita dan juga kepala sekolah yang menggunakan online maupun offline nih. Nah, sekarang kita bakal jawabin ya semua pertanyaan dari netizen. Ini mumpung ada Pak Wamen dan juga Bapak Ibu guru, Bu Kepsek juga. Kita sudah menerima banyak pertanyaan nih Pak ya. Dan Sobat Belajar semuanya udah komen nih di media sosial bagaimana. Kita udah kolek semua pertanyaannya. Baik, izin. Sekarang kita akan tanya, silakan direspon. Kalau misalnya ada yang nanya nih Pak, apakah saya harus memakai akun belajar.id untuk mengakses semua fitur? Ya, itu bisa juga memakai itu. Atau juga bisa langsung ke website-nya juga. Oke. Ada dua pilihan lah. Bebas ya jadinya? Bebas. Gimana? Tidak semua ruang itu memerlukan login ke Belajar ID, Mbak. Jadi ada menu-menu di dalam ruang itu yang bisa diakses publik. Ada. Seperti misalnya ruang GTK, kalau mau lihat video inspirasi itu nggak harus login. Jadi siapapun bisa lihat video inspirasi. Kecuali seperti rapat pendidikan. Nah, kalau itu karena itu ada data internal sekolah, itu mau nggak mau memang harus login dengan Belajar ID, seperti itu. Siap. Iya. Ada fitur yang harus login, ada fitur yang tidak harus login. Ketika harus login, memang harus menggunakan akun belajar.id, tapi tidak semuanya. Contoh misalkan di ruang murid, untuk sekedar melihat bahan-bahan ajar, komik atau game edukasi, itu tidak perlu untuk login. Dan ketika harus login, misalkan di pengolahan kinerja, karena terkait data pribadi gitu ya, penilaian kinerja, maka itu harus login. Dan loginnya harus menggunakan akun belajar.id. Oke, tapi gimana nih caranya biar bisa login atau regis gitu ya ke rumah pendidikan? Sangat mudah. Ini tentu ada dua hal yang bisa dicoba oleh guru-guru. Yang pertama, bisa mengunduh aplikasi rumah pendidikan di Play Store ataupun di iOS juga sudah ada ya. Oke, jadi semua gadget ya, bisa. sudah ada, sudah semua gadget. Jadi di-download di sana, atau mungkin bagi yang memori handphonenya terbatas, bisa menggunakan website. Silakan nanti teman-teman guru masuk ke rumah.pendidikan.go.id. Mau login silahkan untuk akses personal dengan menggunakan akun belajar.id. Tidak login pun tetap bisa berselancar untuk menghadirkan pembelajaran yang luar biasa bagi murid-muridnya. Satu lagi mungkin boleh nambahin Mbak Sheila. Boleh. Jadi menu-menu di dalamnya tenang aja, nggak ada yang perlu di-subscribe kok. Jadi Aman, semuanya aman. Jadi maksudnya memang terbuka untuk guru dan murid, sehingga tidak ada masalah berlangganan atau apapun, nggak ada. Gratis semuanya. Gratis semuanya ya. Siapa tahu ada fitur-fitur yang mungkin plus-plusnya, jadi harus subscribe bayar dulu nih Pak, nggak ada ya? Contohnya gitu ya. Ada konten Eksklusif premium gitu. gitu ya. Iya, konten premium, nggak perlu ya berarti. Karena semua premium, jadi gratis. Oke. Terus gimana nih Pak nasibnya platform lama, misalnya PMM atau Merdeka Mengajar nih? Ya, itu data integrasi di dalam Super Apps ini. Bahkan beberapa kontennya sudah diimpor ke dalam rumah besar ini. Jadi nggak ada kekhawatiran itu. Jadi ada keberlanjutan. Kan prinsipnya itu kan inovasi itu. Ada proses keberlanjutan, ada kebaruan. Nah, hal-hal yang lama, konten-konten yang baik kita integrasikan, tetapi sistemnya kita perbaharui menjadi lebih sederhana itu. Berarti bisa dikatakan ini masih dipakai nggak sih apps-nya? Masih. Kan Masih. tinggal cek satu ini, rumah pendidikan itu udah terintegrasi ke dalam aplikasi yang Super Apps itu. Isinya lebih lengkap ya, paketnya semua udah ada di situ gitu ya. Oke. Nah sekarang nih Pak, gimana nih caranya berkontribusi kemitraan pendidikan di platform digital untuk sumber belajar pada ruang murid? Ya, kami membuka partisipasi semua pihak ya. Makanya kita juga para mitra bisa kerjasama dengan para direktorat kami, apakah di Direktorat Jenderal Guru ataupun Pendidikan Dasar dan Menengah. Apalagi di situ ada ruang mitra ya. Nah, ada ruang mitra, ada ruang publik juga. Jadi ini adalah ruang-ruang yang sangat terbuka untuk kelompok masyarakat berpartisipasi, termasuk pemerintah daerah juga.
Pemerintah daerah ada ruangnya juga di situ gitu. Jadi ini betul-betul menjadi semacam rumah bersama. Layaknya rumah pendidikan, ini rumah bersama sehingga semua aktor stakeholder pendidikan itu menjadi bagian dari ekosistem rumah pendidikan ini. Bisa ya, yang penting bisa dipastikan yang login yang memang yang private tadi ya, untuk kepala sekolah, guru yang ada penilaiannya, yang ada datanya, tapi semua masyarakat umum bisa akses, bisa lihat. Bahkan sekarang ini saya lihat bisa ya. Bisa. Oke. Yuk kita download bareng-bareng yuk. Download bareng-bareng. Kayak download dulu ya. Ngomongin download ini ya, Bu Menes udah memastikan belum ya? Guru-guru semuanya udah download belum? Sudah, kalau di sekolah saya 100% udah semua. Oke. Kan udah jadi sarana utama kami. Jadi kepala sekolah sama ibu kepala sekolah harus proaktif memastikan semua gurunya itu jangan hanya aplikasi belanja saja yang diupload. Ini pendidikan penting gitu ya. Oke, seru banget ya ini kita ngobrolnya sampai nggak kerasa nih Pak waktunya nih ya. Oke, terakhir mungkin boleh nih Pak harapannya ke depannya terkait aplikasi yang super sekali ini Rumah Pendidikan. Iya, saya pikir setelah aplikasi diluncurkan dan juga punya kemanfaatan seperti testimoni Bu Feres sama Pak Denny tadi adalah bagaimana ini menjadi bagian dari budaya belajar ya. Sehingga rumah pendidikan ini menjadi tools ya yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Maka tadi kata kuncinya ingat pendidikan, ingat rumah pendidikan gitu ya. Nah, memang ini tidak gampang. Karena tadi butuh pembiasaan sebagaimana orang selama ini juga punya ketergantungan terhadap media sosial ya. Nah, ini media sosial buat guru adalah rumah pendidikan ini sebenarnya gitu. Kalau tiap hari kita buka WhatsApp, buka katakanlah TikTok atau IG, itu sudah menjadi bagian dari habit nampaknya ya. Nah, sekarang bagaimana menggeser habit itu menjadi membuka rumah pendidikan. Nah, tadi Pak Denny cerita bagaimana dalam perjalanan di kereta itu sambil menunggu perjalanan kan bisa membuka aplikasi itu. Nah, ini menjadi salah satu tantangannya bagaimana menjadi bagian budaya. Nah, memang yang kedua yang ini juga jadi tantangan buat kita adalah ini kan hanya tools sebenarnya, teknologi ini hanya tools. Intinya adalah di guru dan peserta didik. Sehingga kita juga harus memastikan keberadaan teknologi ini tidak menciptakan ketergantungan baru. Nah, ini karena hakikat dari teknologi itu adalah membantu, memudahkan, bukan menggantikan peran manusia atau menggantikan peran guru. Maka kreativitas itu menjadi kata kunci gitu. Nah, yang berikutnya ingin saya juga sampaikan bahwa ya kehadiran rumah pendidikan itu adalah ibaratnya software tadi, seperti saya sampaikan. Hardware-nya udah kita siapkan. Tadi interaktif flat panel, tetapi subjeknya adalah manusia itu sendiri. Adalah guru, ya, kepala sekolah, kemudian siswa, orang tua, dan juga komunitas yang lebih luas. Sehingga kita ingin mengatakan teknologi adalah menjadi bagian pendukung yang memastikan bahwa tujuan pembelajaran kita ini bisa dicapai secara cepat, secara mudah, dan juga berkualitas. Jadi saya ingin mengatakan teknologi akan terus berkembang, tetapi hakikat dari pendidikan jangan sampai dilupakan. Gitu. Apa? Saya sering mengatakan hakikat pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia, begitu. Teknologi hanya sebatas alat bantu dan kita tetap harus menjadi subjek yang kritis dalam menggunakan teknologi semacam ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Baik, sekarang ke Bu Fenes dan juga Pak Adi juga ya. Gimana harapannya ke depan? Saya mungkin ada 2 kata yang saya bisa sebutkan untuk harapan di rumah pendidikan ini ya. Jadi saya berharap nih rumah pendidikan ini menjadi sarana untuk kepala sekolah atau sekolah mewujudkan sekolah yang transformatif dan adaptif. Jadi transformasi pembelajaran, transformasi digital itu terjadi dengan dukungan rumah pendidikan ini. Saya berharap rumah pendidikan ini bukan hanya alat bagi kepala sekolah untuk mengambil data kinerja guru, mengambil data rapot, tapi selain menjadi alat mengambil data juga alat untuk merencanakan dan mengelola sekolah agar lebih transformatif dan adaptif. Karena ini memang perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah karena pemerintah sudah menyediakan begitu begitu mendukungnya platform ini untuk mengelola sekolah dengan transformatif dan adaptif, dan saya rasa ekosistem ini bisa terwujud dengan harapan sekolah-sekolah terus menggunakan rumah pendidikan ini untuk mewujudkan sekolah yang transformatif dan adaptif tadi. Mantap sekali. The last but not least, Kang Denny. Enggak? Oke, kalau saya menyoroti 2 hal ya. Yang pertama memang ini keren banget ya, super aplikasi rumah pendidikan ini sudah membantu para guru.
Dan kami juga memahami ini baru ya, belum 1 tahun mungkin ya untuk di launching ini begitu. Dan ini terus berbenah. Yang namanya aplikasi tentu harus adaptif dan juga menyerap aspirasi gitu. Nah, salah satu yang mungkin bisa dikembangkan ke depan adalah harapannya semoga dari sisi fitur dan konten. Nah, coba bicara tentang fitur. Nah, hari ini luar biasa ya dengan adanya KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ini sudah rame di mana-mana gitu ya, terkait pelatihan dan sebagainya. Nah, mungkin ke depan bisa diimplementasikan ada satu fitur khusus untuk bagaimana guru-guru bisa menggunakan kecerdasan artifisial atau AI untuk bisa mengelaborasi pembelajaran lebih maksimal. Dan ketika fitur ini ada, ini akan luar biasa ketergantungan tadi. Misalkan ya, ingat belanja online, ingat ini. Ingat ingat transportasi online, ingat ini. Nah, ketika guru membutuhkan inspirasi pembelajaran apa, dia ingat yang ini. Karena nanti dia akan menjadi habit, akan menjadi sebuah ketergantungan yang baik ketika AI atau KA itu ada di situ gitu. Paling tidak mulai masuknya dari situ. Jauh kalau misalkan harus ke pelatihan mandiri dulu. Jauh misalkan harus ke ruang GTK dulu misalkan. Nah, ketika sudah ada fitur itu akan luar biasa. Mungkin yang kedua juga nanti ada juga fitur untuk diskusi di sananya. Ada juga nanti fitur untuk jurnal guru. Nah, ini juga penting. Karena hari-hari kita ketika masuk, mungkin marilah kita paperless sekarang gitu ya. Beralih dari biasa yang ditulis, kalau yang ditulis suka ketinggalan bukunya, suka ketinggalan lembarannya. Bagaimana kalau saya kira semua guru ketika ke kelas bawa handphone. Nah, ini akan luar biasa kalau kemudian jurnal-jurnal guru itu, aktivitas pembelajaran harian, asesmen dan sebagainya, itu semuanya terintegrasi di situ. Itu dari penambahan fitur. Yang kedua adalah penambahan konten. Tadi terus berbenah, Pak Wamen sudah menyampaikan. Dan hari ini kami juga membuka konten-kontennya sudah luar biasa. Dulu yang ada di rumah belajar, yang ada di platform Merdeka Mengajar dan sebagainya, semua terintegrasi di sini. Nah, harapannya mari mungkin ke depan rumah pendidikan bisa juga melirik guru-guru yang muatan lokal. Seperti di kami tadi saya sampaikan, guru-guru bahasa Sunda gitu ya, mungkin bisa lebih diapresiasi, atau mungkin bahasa-bahasa daerah, atau mungkin mata-mata pelajaran yang sifatnya kearifan lokal. Itu nanti bisa diapresiasi di sana. Tapi dengan segala kekurangan yang ada, ini akan terus berbenah dan kami mensyukuri nikmat yang hari ini ada. Semoga dengan super aplikasi ini, teknologinya dahsyat, guru-gurunya juga harus dahsyat. Karena teknologi yang dahsyat, kalau guru-gurunya nggak dahsyat, itu akan menjadi sia-sia tanpa makna. Terima kasih. Mantap sekali. Jadi semuanya harus dahsyat. Betul. Ya, berkolaborasi, bersinergi juga. Betul. Bersama-sama dengan semua pihak tentunya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan insight nih Pak Wamen nih. Sama-sama Mbak Sheila. Oke, Bu Fenes juga, Kang Dedi terima kasih. Sama-sama. Mbak Sheila. Luar biasa. Baik Sobat Belajar, kita sudah sampai di penghujung siniar hari ini ya. Obrolan dan diskusi yang sangat luar biasa, insightful sekali. Dan semoga tentunya bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk terus mendorong pendidikan Indonesia agar lebih merata, berkualitas. Oke, sampai jumpa di program Sinar Pendidikan Bermutu untuk semua di episode selanjutnya. Teruslah belajar, teruslah bergerak, dan jangan pernah lelah merawat harapan. Saya Sheila Kosakoy, sampai jumpa.